Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Dan kali ini kami akan ngebahas tema yang lumayan ini ya, mungkin relevan dengan beberapa orang, yaitu burnout kolektif pada kelompok dan cara mengatasinya. Nah, dan kita bakal ngebahas apa itu burnout kolektif dan gimana cara ngatasinya. Kita bakal ngebahas semua itu bareng teman kita. Tapi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Oke, pertama kenalin, nama saya itu Ahmad Daniel Hamdi dengan NIM 03. Dan untuk materi kita ada teman saya di sini. Perkenalkan, saya Bunga Azizah dengan NIM 39. Oke. Nah, jadi biar nggak lama-lama banget ya, kita akan langsung mulai masuk ke dalam pembahasan. Jadi di pembahasan utama kita adalah burnout kolektif itu kan sering terjadi di ini burnout burnout kolektif itu sering terjadi di kelompok kerja, kampus atau komunitas. Nah, kalau kalau pernah nggak sih ngerasain semua anggota kelompok itu kayak kelelahan gitu. Jadi di podcast ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan banget dengan burnout pada kelompok lah gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu ya, apa itu burnout kolektif itu sama Mbak Bunga? Jadi burnout kolektif itu simpel banget. Itu kayak kelelahan yang dirasain bareng-bareng sama tim. Biasanya karena tekanan kerja yang terlalu tinggi, komunikasi yang kacau, atau tugas yang nggak dibagi rata, begitu. Oh, jadi burnout kolektif itu ketika emosi kita capek secara mental ya, emosional terus fisik gitu, dengan dengan penyebab-penyebab yang kayak tadi, yang dimana kayak kerjaan tuh banyak, tekanannya tinggi, terus di situ ada ini juga kayak eh, kerjaan yang tidak dibagi rata, jadi kita ngerasa kayak wah, kerjaan kita nih kok gini sih gitu, kok dia kayak gitu sih, terus kita capek gitu kan karena terbilang di ini ya, kayak terbilang bawah Eh, tekanan banget. Wah, Terus mungkin biasanya biasanya gejala yang sering muncul itu seperti semua orang ngerasa lesu, kayak nggak ada tenaga buat ngerjain tugas-tugasnya. Terus eh, kerja jadi males-malesan, kemudian suka ribut karena hal kecil kayak tugas nggak kelar-kelar gitu. ya, jadi burnout kolektif tuh memang lebih ke karena tekanan tinggi ya, dia tekanan tinggi di kelompok gitu. Nah, kan menurut dari Mbak Bunga kan tadi itu terjadi karena tekanan tinggi. Nah, selain itu ada nggak penyebab utama kalau dalam kelompok gitu yang Eh, spesifik? Penyebab utamanya itu biasanya karena deadline mepet, seperti pembagian tugasnya itu nggak jelas. Jadi ada yang kerja berat, ada yang leha-leha gitu. Terus kurang support, kadang tim nggak saling dukung, malah saling nyalahin. Terus ada minim apresiasi, udah kerja keras tapi nggak ada yang hargain, jadi males-malesan gitu. Oh, jadi karena memang tekanan mentalnya ya. Mm-mm. Jadi kalau Mbak Bunga sendiri tuh pernah nggak sih kayak ngerasain gitu atau ngalamin yang namanya burnout kolektif gitu, dan gimana sih rasanya gitu? Sejauh ini sih belum. Belum ya. Tapi kebetulan banget saya
pernah ngerasain. Itu kan eh ini lebih ke kerja apa ya, kayak bukan kerja kelompok, ini lebih ke sebuah sesuatu yang dilakukan dalam kelompok gitu kan, dan dimana tanggung jawab sebagai pemimpin tuh dikasih ke saya kan. Jadi saya dikasih tanggung jawab pemimpin, dan di situ saya merasa tertekan. Jadi kayak saya merasa saya harus membuat atau membawa beban untuk tim ini karena saya adalah seorang pemimpin. Dan di situ saya mulai ngerasa burnout, cepet capek gitu karena kebanyakan mikir nanti kayak nanti bagus gak ya, nanti bakal kayak gini gak ya, atau nanti bakal rusak gak ya performanya gitu. Dan di situ memang kerasa banget ya capek mental itu, terus capek fisik itu. Kalau kita capek mental kan dia otomatis bakal ngerasa capek fisik ya. Nah jadi ngerasain yang namanya burnout kolektif dalam kelompok itu benar-benar capek banget. Nah terus kita bakal ngebahas nih apa sih apa yang bisa ngebantu gitu dalam mengatasi burnout kolektif nih gitu. Ada nggak? Sekarang caranya biar kalian atau tim kalian nggak ngerasain burnout lagi. Tipsnya itu ngobrol yang jelas. Misalnya kalau ada masalah langsung ngomongin, jangan dipendam sendiri. Bilang aja kalau nggak bisa, bilang aja ke timnya apa yang nggak dibisain itu. Terus bagi tugas yang fair, jangan ada yang kerjasama sampai jangan ada yang kerja sampai semuanya dikerjain sendiri, sementara yang lain santai-santai aja gitu. Terus semuanya itu harus tahu tugasnya masing-masing. Kemudian istirahat itu penting. Gak usah kerjain semuanya karena kita itu perlu istirahat. Misalnya ngopi atau tidur yang cukup gitu. Terus apresiasi kecil, misalnya bilang makasih ke teman kerjamu. Terus mungkin bisa membuat efek banget buat tim lebih semangat gitu. Oh ya. Jadi emang dalam kelompok tuh komunikasi itu penting banget ya. Jadi kita bisa jaga, selain menjaga menjaga komunikasi itu selain menjaga kita tetap bisa bekerja dalam tim, juga bisa mengurangi kemungkinan untuk burnout dari kerja di dalam kelompok gitu ya. Ya gitu. Terus kan misal gini, kita kan udah tahu kan nih, kita udah tahu penyebab dari burnout kolektif nih, tapi kita tetap kena gitu. Kita tetap merasakan burnout kolektif dalam kelompok gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Bunga tuh gimana sih biar kita bisa ngatasin burnout itu, walaupun kita udah tahu gitu kita udah tahu penyebab dari burnout itu, tapi terkadang kita tetap ngerasain. Jadi ada nggak? Itu biasanya jangan pendam semuanya sendiri sih gitu. Omongin baik-baik dan cari solusinya buat biar nggak burnout gitu, burnout kolektif di kelompoknya. Oke, kita harus lebih aware aja ya ke kelompok kita. Gitu. Oke, terus kita bakal bahas misal contoh-contohnya misalkan dalam lingkungan kampus nih, kita punya tim atau tugas kelompok di mana deadline-nya ketat banget gitu. Nah pasti di satu kelompok itu ada satu atau dua orang yang kerjanya bener-bener kerja keras banget. Terus terkadang dengan yang terkena burnout kolektif tuh bukan orang yang kerja keras itu loh, bukan orang yang
apa semangat buat kerja itu yang pas sudah mau deadline, tapi orang yang nggak kerja sama sekali itu bisa kena burnout itu. Itu sih lebih apa namanya, lebih koreksi diri ya. Karena udah nggak kerjain apa-apa tapi malah dia sendiri yang apa namanya, Kena burnout ya. ya gitu. Soalnya kan terkadang kita ketemu aja gitu orang-orang yang pas kita kerja kelompok dan orangnya tuh nggak ngerjain apa-apa tapi ngerasa kayak dia capek banget gitu. Hmm. Oke. Lebih ke sadar diri aja sih. Sadar diri biar mencegah hal-hal yang nggak kita mau ya, terutama burnout kolektif nih. Tapi mungkin belum terlalu dibahas tentang secara apa ya, secara gamblang sebenarnya burnout kolektif nih rasanya kayak gimana sih gitu, selain dari lelah-lelah tadi itu. Jadi burnout kolektif itu bikin kita capek mental dan bikin jadi kerjaan jadi berantakan gitu. Tapi kalau kalian rajin ngobrol sama tim kalian dan adil dalam tugas dan saling dukung, tim kalian bakal kuat lagi. Itu sih. Terus apa namanya? Pentingnya komunikasi dalam tim agar burnout kolektif itu tidak terjadi gitu. Jadi dampak dari burnout kolektif tuh besar banget ya, terutama buat tim. Karena dimana kalau kejadian gitu kan, misal kejadian tuh burnout kolektif tuh, dan kalau kejadiannya ke anggota biasa mungkin kita masih bisa kayak bantu gitu. Tapi kalau ke ketua gitu itu bakal berdampak banget buat tim. Soalnya kan dimana kualitas kerjanya bakal turun, jadi kepemimpinannya juga turun. Terus apalagi sampai hilang motivasi ya gara-gara burnout kolektif untuk seorang ketua gitu. Jadi jadi kita tuh harus lebih aware gitu kan dengan burnout kolektif biar enggak apa ya, biar kelompok kita tuh enggak rusak gitu, atau kelompok kita tuh enggak apa ya, kayak nggak merugikan kok. Ya kita nggak merugikan kelompok gitu. Nah kan kita bahas sekalian lah, karena kita bahas burnout kolektif nih kan, ini kita nggak bisa bahasnya secara apakah burnout kolektif nih itu merujuk ke satu orang gitu atau ke banyak orang. Tapi ada yang saya baca kan, terkadang burnout kolektif nih juga bisa menular gitu kan. Kayak apa ya, emosinya menular. Misal kita ngerasa burnout kolektif dan kita punya energi yang kalau kata orang bad energy gitu, energi kita buruk, terus kan kita ngomong sama orang gitu atau kita diajak ngomong sama salah satu anggota tim, kita ngerasa kayak anggota tim yang ngomong sama kita tuh ngerasa kayak ikutan capek gitu. Nah, itu menurut Mbak Bunga gimana tuh, yang kayak emosinya ikut-ikutan nular ke anggota kelompok lain gitu? Dulu. Yang tadi burnout yang menular gitu. Ya. Ada yang banget kita jadi. Nah itu atau karena satu orang yang yang ceritain burnoutnya terus Mbak Bunga suaranya hilang, nge-lag kayaknya ya. Nah, maksud udah? Bentar, tadi itu nge-lag, suaranya nggak ada. Nah pokoknya tadi tuh yang tak bahas tuh kan gini,
Saya ada baca tuh di sebuah artikel di mana burnout dalam kelompok tuh dia bisa nular gitu kan, yang dimana ketika satu anggota atau beberapa anggota tuh ngerasa kayak frustasi banget gitu pas ngerjain sesuatu di kelompok, atau ngerasa kayak capek banget, tekanan banget, dan ada yang burnout sampai nular gitu, sampai anggota kelompok lain juga ngerasa burnout atau ikutan capek itu. Yang itu tuh menurut Mbak Bunga kayak gimana tuh? Itu disebut burnout kolektif menular. Kenapa bisa menular? Karena kita ini kan makhluk sosial. Kalau lihat teman kerja nggak semangat gitu, kita jadi ikut-ikutan down. Apalagi kalau nggak ada yang ngasih solusi gitu. Jadi Terus ya lanjut. Terus tanda-tanda penyebarannya gitu biasanya mood buruk, mood buruk merata. Biasanya satu orang bad mood, yang lain jadi ketularan. Terus mungkin nggak Ayo lanjut. Tadi ada interupsi sedikit. Terus kerja makin nggak efektif, semua jadi ikut malas gitu. Terus tim makin renggang, orang-orang saling nyalahin di tim itu. Oke. Jadi kayak kesimpulannya itu burnout kolektif itu kan itu masalah serius banget ya. Terutama itu karena mempengaruhi kinerja, terutama hubungan antar anggota itu dalam sebuah tim atau dalam kelompok. Dan kayaknya itu penting, itu benar-benar penting untuk dikendaliin ya, biar di awal kerja kelompok tuh terus-terusan bagus ya, biar nggak ada penurunan kinerja. Dan kita harus bisa mengambil langkah awal. Nah, langkah awal dalam tindakan burnout kolektif tuh apa sih? Caranya, misal kalau ada yang down, coba kasih energi positif. Misalnya kasih semangat, kerjanya udah bagus gitu. Terus ciptakan lingkungan yang aman. Jangan bikin orang takut buat ngungkapin perasaan. Bikin didengar gitu. Terus berhenti sebentar. Kadang cara terbaik buat menghentikan burnout adalah berhenti sebentar, ajak tim istirahat, atau keluar ruangan sejenak gitu. Terus fokus ke solusi, jangan terus-terusin ngomongin masalah, langsung bahas solusi yang konkret biar semua bisa gitu. Oke. Jadi itu adalah cara pencegahan awalnya. Jadi kita harus benar-benar aware tentang burnout kolektif itu, terutama kalau kita itu sebagai ketua kelompok ya, biar anggota kelompok kita tuh nggak ada yang kena burnout, dan juga anggota kelompok kita tuh bisa kerja lebih lebih bagus lagi gitu, performanya selalu terjaga. Oke, mungkin kayak pembahasan kita nggak sebanyak itu ya, kayak gini doang. Mungkin ada mau dibicarain gitu, mau diobrolin tentang burnout kolektif Mbak Bunga, atau gimana, atau kita mau udahin aja podcast hari ini? Gitu aja sih. Oke. Jadi kita bahas kesimpulannya tuh. Jadi kunci dari menjaga agar burnout kolektif pada kelompok itu tidak terjadi adalah komunikasinya harus tetap jalan ya. Terus pembagian tugas tuh harus adil dan harus saling mendukung antara setiap anggota. Oke, kalau gitu buat teman-teman, semoga obrolan singkat ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi cerita, silakan tulis di komentar bawah ya. Atau jangan ragu buat cerita ke teman kalian atau anggota kelompok kalian, biar tidak terjadi burnout ya. Oke.
Jadi sekian untuk podcast kami hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang apa yang kami bahas tuh bermanfaat ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan ya saya Ahmad Daniel Hamdi dan juga Bunga Azizah. oke, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah bisa keluar dah. Dadah, makasih ya. Oke, thank you.